Pengobatan glaukoma atau tata laksana glaukoma ini bertahap ya. Yang pertama itu pencegahan kebutaan pada glaukoma. Itu adalah rutin menggunakan obat-obatan glaukoma atau 96 FM Merkuri, sahabat masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi 9 Maret 2022 dengan tema kebutaan akibat glaukoma bisakah dicegah dalam rangka Glaukoma Weeks yang berlangsung setiap minggu kedua di bulan Maret bersama dengan Dr. Yulia Primita Sari, spesialis mata konsultan, sahabat. Dan di sesi yang terakhir ini karena waktu kita tidak banyak tapi masih banyak pertanyaan, saya akan mencoba untuk menanyakannya lebih banyak lagi ya dok ya. Nah, terkait dengan glaukoma, apakah ini bisa diringankan dengan metode laser atau operasi sih dok? Iya, baik. Jadi pengobatan glaukoma atau tata laksana glaukoma ini bertahap ya. Yang pertama itu bisa diberikan obat-obatan. Ya. Nah, kalau tekanan kita itu tinggi, tekanan pasien itu tinggi, itu tekanan itu harus diturunkan mencapai tekanan yang normal. Ya. Kalau tekanan tinggi diturunkan dahulu dengan obat-obatan. Jadi obat-obatan ini bisa bermacam-macam, bisa nggak hanya satu macam, bisa langsung diberikan 2 macam atau 3 macam obat glaukoma demi menurunkan tekanan ini supaya di bawah 21 tadi itu. Nah, kemudian kalau ternyata obat-obatan ini tidak mampu menurunkan tekanan, maka tindakan berikutnya bisa dilakukan tindakan laser atau pembedahan. Tergantung jenis glaukomanya, ada yang bisa dilakukan dengan laser, ada juga yang tidak bisa laser, memang harus dilakukan pembedahan. Nah, itu tujuannya semua itu hanya untuk menurunkan tekanan mata sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana dengan saraf matanya yang sudah rusak? Tekanannya udah turun nih dok, nah, bagaimana? Sebenarnya tidak enaknya di glaukoma ini, walaupun tekanan itu sudah normal, seringkali progresivitas kerusakan sarafnya itu masih terus berlanjut. Walaupun dengan penurunan tekanan itu masih bisa direm, ya, progresivitasnya ini direm banget, amat sangat ngeremnya itu amat sangat bermakna. Tapi kalau dibiarkan, ya pakai obat asal-asalan, harusnya sehari 2 kali dipakai sehari sekali atau 2 hari sekali, nah itu progresivitasnya sudah nggak bisa direm lagi. Dan nanti kalau sudah terlanjur sempit penglihatannya, nggak bisa dibuka lagi. Nah, jadi sebenarnya intinya pencegahan kebutaan pada glaukoma itu adalah rutin menggunakan obat-obatan glaukoma atau mengikuti saran dokter seandainya harus dilakukan laser atau operasi. Karena bagaimanapun yang sudah rusak tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dikembalikan normal lagi saraf matanya itu. Yang bisa adalah kita pertahankan kondisi saraf yang saat ini masih baik, itu dipertahankan. Nah, itu. Jadi memang kebutaan akibat glaukoma itu sebenarnya bisa dicegah asal mengikuti segala pengobatan dan tata laksana dari glaukoma ini ya dok. Rutin juga mengkonsumsi obat yang disarankan oleh dokter. Dan kalau tekanan itu tinggi, tekanan itu harus dibuat senormal mungkin. Ya, itu ya catatannya sahabat. Jadi kalau memang butuh kesabaran ya dok ya. Ya intinya harus menerima. Kadang-kadang kan kalau sudah dinyatakan glaukoma itu pasien tuh takut dan sudah menganggap dirinya, aduh habis ini aku buta, habis ini aku buta. Nah, jangan seperti itu. Masih banyak jalan untuk mencegah menuju ke kebutaan itu. Jadi harus optimis terlebih dahulu untuk mengikuti segala tata laksana dari pengobatan glaukoma ini, sahabat ya. Dan terakhir dok, waktunya sudah tidak banyak. Pengennya itu lama dok, tapi waktu juga yang memisahkan ya dok. Ini cara untuk menjaga kesehatan mata secara umum supaya kita tidak sampai kepada glaukoma itu dan gangguan-gangguan mata yang lain. Mencegah dari berbagai gangguan atau kerusakan mata, karena kalau bicara mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Itu gimana dok untuk cara menjaga kesehatan mata? Ya, jadi kita gunakan fungsi penglihatan kita sebijak mungkin ya, sebaik mungkin. Dengan kemajuan teknologi sekarang tidak mungkin kita menghindar dari gadget, dari laptop, dari HP, itu sudah tuntutan hidup ya, zaman sekarang nggak mungkin tidak pakai itu. Itu ada istilahnya visual hygiene. Jadi tidak hanya higien di tubuh tapi higien di visual, higien di penglihatan ya. Jadi kalau kita melihat, membaca atau menonton di gadget, laptop itu ada jarak.
jarak yang disarankan, paling tidak 35 cm sampai 40 cm. Kemudian ruangan sekitar kita harus terang, jangan di tempat yang gelap ya. Kemudian diberi durasi, biasanya dalam waktu 20 menit kita disarankan untuk istirahat paling tidak 20 detik. Kemudian pada saat istirahat itu di situ disebutkan memandang 20 meter. Artinya memandang 20 meter itu mata ini pada saat istirahat itu tidak terus dipakai untuk kegiatan yang lain, istirahat dari gadget, dari laptop kantor, tetapi waktu istirahat buka HP pribadi. Nah itu sama saja tidak istirahat. Jadi mungkin jalan sebentar, melihat keluar jendela, melihat yang hijau-hijau. Nah itu. Jadi 20 itu sebenarnya yang paling mudah untuk diterapkan. Ya, itu sahabat tips dari Dr. Yulia, spesialis mata konsultan terkait dengan menjaga kesehatan mata kita di masa pandemi ini. Dan terakhir juga Dok, ini pesannya juga di dalam rangka Glaucoma Weeks yang diperingati setiap minggu kedua di bulan Maret ini seperti apa Dok? Ya, jadi karena ini suatu peringatan terhadap glaukoma ya. Jangan takut atau menghindar apabila sudah didiagnosis sebagai glaukoma. Yang belum terdiagnosis, yang bukan penderita glaukoma, yang merasa mata kita masih sehat, jangan lupa untuk melakukan screening atau pemeriksaan. Paling tidak dalam 2-4 tahun sekali kita mengunjungi layanan pemeriksaan mata untuk mengetahui apakah ada penyakit-penyakit mata yang sebetulnya sudah diderita tetapi bisa diketahui secara dini. Mungkin hanya itu saja. Kalau untuk glaukoma terutama jangan putus asa ya, save your sight, selamatkan penglihatan kita. Jadi yang sudah menyempit penglihatannya masih bisa dipertahankan. The word the bright, save your sight, sahabat ya. Di peringatan Glaucoma Weeks yang jatuh dalam minggu kedua di bulan Maret ini. Terima kasih Dr. Yulia Primitasari, spesialis mata konsultan. Ini sudah memberikan kita edukasi informasi yang banyak sekali ya sahabat, supaya kita lebih aware lagi untuk menjaga kesehatan mata kita, yaitu dengan cara melakukan deteksi dini sahabat. Dan terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Rumah Sehat Surabaya sahabat hadir setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang yang bisa Anda ikuti setiap minggunya, dan Anda bisa mendengarkan melalui streamingnya Mercury di www.mercuryfm.id atau melalui aplikasi On Air. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Mercury yang sudah stay tune dan sudah bergabung bertanya di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Saya akhiri perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi hari Rabu 9 Maret 2022 dan stay safe, stay healthy, be happy, dan patuhi segala protokol kesehatan karena kita masih berada di situasi pandemi. Dan jangan lupa untuk vaksinasi sahabat. Saya Andra Lestari dan juga Dr. Yulia Primitasari, spesialis mata konsultan harus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The word the bright, save your sight ya.